Assalamualaikum Bu Idi. Waalaikumsalam Bu Nanda. Apa kabar Bu Idi hari ini? Alhamdulillah saya luar biasa sehatnya. Bu Nanda gimana nih? Alhamdulillah sehat. Makasih loh ya udah mau datang kemari. Iya Bu Idi, dengan senang hati, sama-sama kita ya saling bantu. Nah Bu Idi, kita lanjutkan nih percakapan kita kemarin nih via telepon, menyikapi bahwa Bu Idi mau menceritakan sesuatu nih. Iya nih Bu kepada Nanda. saya. Saya ada masalah nih Bu Nanda di kelas. Ya ada masalah sedikit lah tentang anak murid saya gitu. Ya, baik, ada masalah nih tadi ya. Coba Bu Idi ceritakan lah. Relax saja Bu Idi, ceritakan apa semuanya saja. Oke. Gini Bu Nanda, ada salah seorang murid saya di kelas yang katakanlah dia belum bisa membaca ya, baru mengenal huruf aja gitu. Jadi saya agak kesulitan ya di kelas karena hampir semua sudah bisa membaca, hanya murid tersebut yang belum bisa membaca. Jadi agak kerepotan gitu saya menghadapinya gitu Bu. Iya, jadi tadi dari cerita Ibu, berarti Ibu ngajar di kelas 2 Di kelas 2 iya. SD, Iya. kemudian ada salah satu siswa yang belum bisa membaca. Iya benar Bu. Jadi berbeda lah dibanding siswa-siswa yang lain sudah lancar. Iya benar. Nah, baik. Coba Bu Idi ceritakan lah gimana keadaan di kelas, hambatan-hambatan yang Bu Idi rasakan selama mengajar. Hambatan yang saya rasakan dari murid saya tadi itu, jadi ketika kita memberikan pembelajaran di kelas gitu kan, dimana yang murid yang lain sudah, ketika kita memberikan soal, murid lain sudah bisa membaca semuanya gitu kan. Kesulitan yang saya hadapi, yang murid tersebut sangat tidak bisa mengerjakan tugasnya ya. Kita harus mendampingi murid tersebut, yang mana di kelas kita kan banyak nih muridnya kan, tidak mungkin kita hanya memegang satu orang saja gitu kan, walaupun yang lain sudah bisa membaca, tapi kan tidak mungkin kita hanya memegang dia aja gitu, nanti gimana murid yang lain gitu kan. Jadi hambatan saya itu sih Bu, ketika kita melakukan pelaksanaan pembelajaran, karena ada yang belum bisa membaca, jadi agak terganggu ya pembelajaran di kelas saya gitu Bu. Nah, itu satu kelas berapa orang? Ada 25 siswa Bu. 25 siswa. Yang siswa yang belum lancar membaca ini laki-laki atau perempuan? Kebetulan laki-laki dan anaknya juga alhamdulillah super Bu ya, namanya anak laki-laki gitu. Jadi saya ingin gini Bu, dalam pembicaraan ini saya ingin gimana ya mencari solusi nih supaya anak ini tuh segera bisa membaca gitu Bu. Iya. Kalau selama ini apa sih rencana-rencana yang udah Bu Idi, yang akan Bu Idi lakukan untuk menyikapi permasalahan kelas ini? Gini Bu Nanda, rencana saya nih, saya akan memanggil siswa tersebut sepulang sekolah. Saya akan memanggilnya dan melakukan bimbingan secara personal. Saya akan mengajarkan membaca murid tersebut di sekolah. Kemudian selain itu saya juga akan membuat alat peraga seperti kartu gambar seperti itu untuk mengajari dia membaca dengan cara visual. Saya akan memperlihatkan kartu gambar kepada anak tersebut, dan di situ saya akan menjelaskan kepada anak tersebut kan, apa nih, ini gambar apa nih, misalnya ini gambar kucing seperti itu. Dia kan belum bisa tahu tulisan kucing itu gimana. Jadi ketika saya sebutkan, nah ini gambar apa nih, oh ini gambar kucing Bu, nah coba kamu tulis nih kucing, tulisannya gimana, huruf awalnya apa nih. Nah dari situ saya rasa dia akan lebih mudah ya dalam membaca, karena dia bisa mengira-ngira nih, ini huruf apa ya, kucing, awalnya huruf K kemudian huruf U, seperti itu. Saya kira dengan cara seperti itu dia bisa lebih mudah ya Bu dalam belajar membaca sepertinya Bu. Ya, Masya Allah ya, luar biasa. Jadi saya tangkap usaha-usaha rencana yang Bu Idi dah canangkan itu bagus sekali, dari memanggil siswa, kemudian berkomunikasi secara personal, kemudian Bu Idi juga merencanakan untuk membuat media gambar, kemudian dengan cara itu lebih memudahkan, harapan Bu Idi memudahkan siswa untuk paham huruf-huruf dari gambar kucing, bagaimana tulisannya K U C I N G. Karena kalau murid SD kelas rendah ini kan Bu lebih cenderung ke melihat Bu ya, jadi sepertinya dia akan lebih tertarik kalau kita menggunakan media-media gambar, sepertinya akan lebih tertarik gitu ya. Jadi saya cobalah pakai cara itu gitu. Ya, Masya Allah ya Bu ya. Kemudian Bu Widi, pihak-pihak mana saja yang akan Bu Widi libatkan supaya siswa ini juga bisa mengikuti perkembangan teman-temannya di kelas? Yang akan saya libatkan tentunya saya
yang pertama sekali saya berkolaborasi dengan kepala sekolah ya Bu ya. Saya meminta saran dan masukan dari beliau nih bagaimana untuk mendapatkan solusi terbaik nih dari permasalahan saya di kelas. Kemudian selain itu saya juga berkolaborasi dengan rekan sejawat yang sudah berpengalaman dalam urusan mengajari siswa membaca, khususnya guru kelas 1 ya, guru kelas rendah gitu. Kemudian selain itu saya juga berkolaborasi dengan wali murid Bu. Saya saya melakukan intens berkomunikasi dengan wali murid terkait dengan salah seorang anak yang belum bisa membaca ini. Saya melakukan bimbingan secara personal juga. Saya menjelaskan kepada wali murid tentang anak tersebut masih ketinggalan nih pelajarannya karena masih kesulitan membaca, seperti itu. Ya, luar biasa Bu. Jadi adanya komunikasi, Iya. kolaborasi ya dengan atasan, dengan teman sejawat, dengan wali murid itu sendiri dan dengan siswa. Itu luar biasa Bu. Semoga lancar apa yang Ibu Amin. rencanakan. Agar lebih mudah pembelajaran saya di kelas ya Bu ya. Iya, Masya Allah. Kemudian bentuk komitmen ataupun kapan akan Ibu laksanakan rencana-rencana Ibu ini? Besok ya Bu ya. Besok akan, supaya lebih cepat nih. Saya sudah semangat nih dengan udah ketemu sama Bu Nanda ini, sudah dari tadi kita ngobrol. Saya udah semangat nih, kayaknya nih besok harus segera saya laksanakan nih kegiatan yang tadi kita bicarakan. Saya ingin segera memanggil siswa itu, kemudian saya langsung akan membuat media alat peraga tadi itu. Ya, Udah semangat banget nih Bu. Iya. Kemudian aksi nyatanya berarti besok ya? Iya. Usaha-usaha apa saja Bu yang akan Ibu lakukan supaya mempermudah rencana Ibu yang akan Ibu lakukan besok? Seperti yang saya katakan tadi Bu, saya lakukan, saya membuat alat peraga ya, salah satunya selain saya berkomunikasi dengan kepala sekolah, rekan sejawat, wali murid tadi, saya membuat alat peraga. Kemudian saya akan saya mencari ini ya, banyak membaca ya Bu ya, banyak membaca di artikel, saya mencari tahu dari video-video YouTube tentang media-media ajar untuk gimana caranya supaya anak cepat membaca, media-media ajar yang menarik untuk anak-anak yang belum bisa membaca, seperti itu. Itu usaha-usaha saya Bu. Baik Bu. Kok menurut Ibu mengapa tuh siswa ada kesulitan membaca itu, apa faktor utama? Sepertinya karena ini ya Bu ya, kalau dari siswa saya di kelas itu sepertinya kurang bimbingan ya Bu ya di rumah ya. Karena dari profil murid tersebut saya lihat kedua orang tuanya bekerja ya Bu, dan kebetulan bekerja di kantor dan pulangnya sampai jam 5 sore Bu. Dia di rumah pulang sekolah bersama neneknya, jadi sepertinya kurang bimbingan dari orang tuanya Bu ya. Mungkin udah pulang kerja kan capek nih orang tuanya, nggak sempat lagi dia ngajarin gitu. Karena saudaranya juga banyak Bu ya, ada 4 bersaudara kebetulan anak tersebut. Jadi mungkin karena ya capek tadi orang tuanya kurang bimbingan lah Bu ya, makanya jadi kurang bisa membaca gitu Bu. Ya, baik Bu. Nah, dari pembicaraan kita ini kira-kira ada dapat nggak solusinya nih Bu? Terima kasih banget nih Bu Nanda. Dari pembicaraan kita tadi saya sudah menemukan solusi nih akhirnya. Saya seperti tadi yang kita bicarakan, besok saya akan langsung melaksanakan nih aksi nyata saya mau panggil murid itu sepulang sekolah. Saya akan mengajarkannya dengan intens bagaimana membaca dari per suku kata, seperti itu. Dan nanti malam nih saya akan langsung buat nih kartu gambarnya supaya besok bisa langsung saya implementasikan di kelas saya. Semoga dipermudah Bu. Amin. Nah, kita udah berada di penghujung pembicaraan ini. Nggak terasa ya Bu? Iya. Apa sih yang Bu Widi rasakan nih setelah bercerita, kemudian menemukan solusi? Yang saya rasakan senang ya Bu, pastinya sangat senang sih. Saya sangat senang, saya sangat merasa terbantu ya dari hasil percakapan kita tadi, menemukan solusinya seperti itu. Dan merasa mendapatkan semangat lagi lah Bu gitu. Tadinya saya udah merasa agak down nih, aduh ini anak kok lama ya bisa membacanya, ya susah ya. Jadi dengan tadi percakapan kita saya jadi semangat lagi nih Bu, mendapatkan semangat baru gitu. Memang luar biasa peran kita sebagai guru ya. Jadi kita tidak hanya mengajar, mendidik, tapi memiliki tanggung jawab luar biasa sekali kita ya Bu sebagai seorang guru. Ya Masya Allah. Mudah-mudahan itulah apa yang kita tuluskan, yang kita rencanakan untuk kebaikan generasi muda ke depan ya. Mudah-mudahan dipermudah semua, didukung oleh semua pihak, atasan, oleh orang tua, murid itu sendiri.
Baik Bu Idi, terima kasih banyak Nah, lah hari saya ini ya. makasih banyak loh Bu Nanda udah mau Ya, temenin ngobrol di sama-sama, sini Bu Idi. ya kan. Saya Senang. juga udah dapat solusinya nih dari percakapan kita. Terima kasih banyak loh ya. Terima kasih Bu. Oke, Assalamualaikum Bu Idi. Waalaikumsalam. Meraih mimpi